Materi pendidikan klasik dan modern. Dosen pengampu, Ibu Dr. Niwayan Sukerti, SPD, MPD. Anggota kelompok 5. 1. Niluh Putu Melani. 2. Yolanda Rominar Lumban Gaul. 3. Valerin Loisa Maria Butar-Butar. 4. Ketut Meita Asgiantri Putri. 5. Yohana Eudisia Timu. 6. Francisca Meso Muda. Apa itu teori pendidikan klasik dan modern? Teori pendidikan klasik dan modern. Sebelum itu, di sini akan menjelaskan apa itu teori pendidikan klasik. Teori pendidikan klasik merupakan filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan lebih menekankan peran isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli bidangnya secara logis dan sistematis. Adapun ciri pendidikan klasik: 1. Menekankan isi daripada proses. 2. Memiliki tujuan tertentu yang bersifat khusus. 3. Keterkaitan secara emosional antara pendidikan dan peserta didik. Dan yang keempat, aturan yang dipakai merupakan kebiasaan di masa lampau. Teori pendidikan klasik dan modern. Teori pendidikan modern. Pendidikan modern merupakan pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak dilahirkan hingga meninggal, dengan sadar membimbing dan menuntun khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Maka, pendidikan mengalami perubahan atau inovasi sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman hanya akan membuat manusia stagnan. Teori pendidikan modern adalah sekumpulan pandangan, pemikiran, dan konsep yang berkembang dalam konteks pendidikan di era modern. Teori ini berfokus pada perubahan dalam sistem pendidikan baik dari segi tujuan, metode, maupun tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri. Adapun 4 aliran dalam pendidikan klasik dan modern. Yang pertama, ada empirisme. Aliran empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman indrawi. Yang kedua, ada aliran naturalisme. Aliran naturalisme ini mengajarkan bahwa guru paling alamiah dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Aliran yang ketiga yaitu nativisme. Aliran nativisme ini berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh potensi sejak lahir dan lingkungan tidak dapat merubahnya. Tokoh utama aliran ini adalah Arthur Schopenhauer, seorang filosofis Jerman. Aliran yang keempat yaitu konvergensi. Gabungan dari aliran-aliran di atas, aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Tidak hanya berpegang pada pembawaan, tetapi juga kepada faktor yang sama pentingnya yang mempunyai andil lebih besar dalam menentukan masa depan seseorang. Adapun teori pendidikan modern yang penting di antaranya, yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget. Teori ini berfokus pada perkembangan kognitif anak dengan fokus pada bagaimana anak memperoleh pengetahuan seiring berkembangnya usia. Yang kedua, teori belajar Skinner. Teori ini menekankan pentingnya lingkungan dalam mempengaruhi perilaku seseorang. Konstruktivisme. Teori ini memandang seseorang tidak hanya menerima informasi secara pasif, tetapi membangun pengetahuan dan pemahaman melalui pengalaman interaksi dengan lingkungan. Yang keempat, teori humanistik. Teori ini menekankan pengembangan potensi individu dan hubungan antar individu yang positif. Yang kelima, teori transformasional. Teori ini menekankan peran penting pendidikan dalam menciptakan perubahan sosial dan menghasilkan individu yang mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Salah satu konsep utama dalam teori pendidikan modern adalah pendekatan individualis dalam pendidikan. Selain itu, teori pendidikan modern juga
menekankan pentingnya pendidikan yang berpusat pada siswa, yaitu pendidikan yang memperhatikan kebutuhan dan minat siswa. Dalam konteks ini, pendidikan harus melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar dan memungkinkan mereka untuk mengembangkan kemampuan kritis, kreatif, dan inovatif. Adapun contoh empirisme yang pertama, manusia meyakini bahwa interaksi sosial bisa terjadi antar individu karena pengaruh mengalami dan melihatnya secara langsung. Tindakan dan perilaku seseorang anak didasarkan pada pengalaman serta pengamatannya terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah atau proyek, saling bertukar pengalaman dan pengetahuan. Diskusi kelompok dan refleksi setelah kegiatan menjadi bagian penting dari proses belajar. Yang ketiga, mengintegrasikan berbagai sumber belajar seperti video, artikel, dan pengalaman langsung untuk memperkaya pemahaman siswa. Misalnya dalam pelajaran sejarah, siswa dapat menganalisis dokumen sejarah sambil mengunjungi situs bersejarah. Contoh naturalisme. 1. Dalam konteks naturalisme, pendidikan harus memberikan kebebasan kepada anak untuk berkembang sesuai dengan ritme dan minat alam mereka. Oleh karena itu, dalam kelas yang menerapkan prinsip naturalisme, guru berfungsi sebagai fasilitator, bukan pengajar yang mengarahkan secara ketat. 2. Anak-anak diberi ruang untuk belajar secara mandiri dengan guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan panduan dan sumber daya untuk eksplorasi pribadi. Contoh navitisme. 1. Pengajaran yang menyesuaikan dengan bakat atau kemampuan alami anak, mengakui bahwa setiap anak sudah memiliki potensi tertentu yang perlu dikembangkan. 2. Proses pembelajaran yang di tahapan perkembangan alami anak seperti teori perkembangan kognitif Piaget yang mengangkat anak-anak berkembang melalui fase-fase tertentu yang sudah ada sejak lahir. 3. Kurikulum yang disusun berdasarkan tahapan-tahapan perkembangan kognitif anak sehingga pembelajaran lebih sesuai dengan kemampuan alami mereka pada usia tertentu. Contoh konvergensi. 1. Menggabungkan teori konstruktivisme dan pendekatan berbasis kompetensi dengan memberikan siswa proyek yang membutuhkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan penerapan pengetahuan dalam konteks dunia nyata. 2. Menggabungkan pendekatan konstruktivis dengan teori sosial yang mendorong siswa untuk belajar bersama dalam kelompok dan berbagai pengetahuan untuk memperdalam pemahaman mereka. 3. Mengintegrasi pendekatan belajar mandiri seperti teori kognitif dengan kolaborasi kelas untuk memberi ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi di rumah dan mendalami konsep-konsep tersebut secara praktik di kelas. Dari keempat aliran tersebut, yang cocok dan relevan dalam perkembangan anak adalah aliran empirisme. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan manusia berasal dari pengalaman, bukan dari bawaan atau naluri. Tokoh utama dari aliran ini adalah John Locke, seorang filosofi Inggris yang hidup pada tahun 1632 sampai dengan 1704. Teori Locke yang terkenal adalah tabula rasa, yang mengibaratkan manusia sebagai kertas kosong saat lahir, yang kemudian diisi oleh pengalaman dan pengaruh lingkungan. Menurut Locke, perkembangan anak menuju kedewasaan sepenuhnya ditentukan oleh pendidikan dan pengalaman yang diperoleh dari lingkungannya. Anak dapat dibentuk menjadi apa saja, baik atau buruk, tergantung pada bagaimana lingkungan atau pendidikannya. Teori ini menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dalam pembentukan karakter dan sikap seseorang. Sementara faktor bawaan atau genetik diabaikan. Dalam konteks pendidikan, aliran empirisme menekankan optimisme pedagogi,
di mana pendidik memainkan peran kunci dalam menyediakan lingkungan yang membentuk perilaku, sikap, dan watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Bagaimana dengan teori pendidikan modern? Teori pendidikan modern adalah metode baru yang digunakan untuk membentuk peradaban manusia yang lebih baru. Teori pendidikan modern muncul dari beberapa hal, di antaranya pengembangan potensi manusia. Pendidikan modern bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara seimbang dan berwawasan kemanusiaan. Penggunaan teknologi. Pendidikan modern menggunakan teknologi canggih seperti aplikasi seluler dan platform video untuk meningkatkan pengalaman belajar. Pengembangan keterampilan. Pendidikan modern menekankan pengembangan kemampuan analisis, keterampilan hidup, rasa moralitas, dan pemikiran kritis siswa. Kesimpulannya adalah teori pendidikan klasik menyoroti pengaruh pengalaman atau empirisme, perkembangan alami atau naturalisme, potensi bawaan, novitisme, dan perpaduan antara keduanya, yaitu konvergensi. Sementara itu, teori pendidikan modern menekan pendidikan yang adaptif, holistik, dan berpusat pada kebutuhan individu dengan peran guru sebagai fasilitator. Latar belakang munculnya teori pendidikan modern mencakup perubahan sosial akibat revolusi industri, kritik terhadap metode pendidikan tradisional, dan perkembangan psikologi yang tekanan interaksi aktif dalam pembelajaran. Gabungan pendekatan kedua ini menunjukkan evaluasi pemikiran pendidikan yang lebih. Pendekatan ini menekankan bahwa pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dan interaksi dengan lingkungan. Pengalaman ini dianggap penting dalam membentuk pemahaman dan keterampilan individu. Sekian pemaparan materi video dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami ucapkan terima kasih.